kesulitan belajar. Nah, dicarilah referensinya dengan upaya literasi. Dicari referensinya, kemudian kita simpulkan upaya-upaya apa saja yang bisa kita lakukan untuk mengatasi masalah kesulitan belajar. Relasi dengan siswa, orang tua. Kemudian juga ada masalah kemampuan pedagogi guru. Nah, kalau gurunya belum menguasai kemampuan pedagogi, usahanya apa? Apa usahanya? Nah, jadi kita tetap butuh dampingan dari pihak kepala sekolah, dinas pendidikan setempat, kementerian. Tentu guru-guru kita harus diberikan workshop, pelatihan, gitu. Nah, Bapak Ibu, pendalaman materi ada 3 langkah. Kemudian kita sudah mampu menentukan penyebab masalahnya dulu. Tapi berbasis materi pokok ya. Nah, jadi di awal Bapak Ibu koordinator bidang, kita sudah memetakan mahasiswa PPG di kelas kita itu buat RPP, materi pokoknya berdasarkan materi pokok apa gitu. Saya tidak bisa menyamakan gaya bahasa Inggris dengan matematika PGSD apalagi. Tapi dalam bahasa Inggris saya bisa membuat apa namanya ya, memukul rata mungkin lebih cocok bahasanya. Untuk bahasa Inggris, setiap mahasiswa itu menentukan 2 materi pokok. Contohnya, materi pokok pertama descriptive text. Materi pokok kedua, discussion text. Maka, mahasiswa tersebut sudah membuat 2 RPP untuk deskriptif, 2 RPP untuk discussion. Kenapa per materi pokok dibagi 2 RPP? Karena di bahasa Inggris, dia itu KD3 itu, dia reseptif, kognitif, level kognitif. Tapi kalau dia KD4, level psikomotorik. Nah, jadi 1 RPP untuk KD3-nya, RPP berikut KD4 dengan materi pokok yang sama. Kemudian karena harus ada 4 rencana aksi, maka materi pokok yang kedua juga 1 RPP untuk KD3-nya, 1 RPP untuk KD4-nya. Jadi di awal ini sudah ditentukan supaya terarah. Nanti kita menghasilkan RPP-nya dan cara mengajarkannya. Itu harus sudah diatur mulai besok. Karena berdasarkan materi pokok itu kita akan tuntas mengidentifikasi masalah, mengeksplorasi penyebab masalah, dan menentukan penyebab masalah secara umum dan spesifik ke materi pokok yang akan dikembangkan. Gitu. Nah, setelah selesai pendalaman materi, masuklah kita ke workshop pengembangan perangkat pembelajaran. Saya lanjutkan ke pengembangan perangkat pembelajaran ya. Tadi langkah keempat itu disebut mulai dari langkah keempat kita sudah pengembangan perangkat pembelajaran. Nah, kelanjutan dari penalaran materi ini kita masuk ke langkah 4. Disebut dengan kita mengeksplorasi alternatif solusi. Kemudian menentukan solusi, membuat rencana aksi ini RPP. Kemudian pembuatan rencana evaluasi. Nah, begini Bapak Ibu. Kita boleh dan memang harus mengikuti semua tuntutan LMS. Eksplorasi alternatif solusi, berarti kita mengisi LK-LK menguraikan alternatif solusi. Dari masalah yang kita sudah eksplorasi di penalaran materi, supaya ada solusinya. Namun sangat baik sekali jika
dosen dan guru pamong ini membantu mahasiswa sejak dari awal sudah merencanakan RPP itu, mulai dari penentuan bunyi KD-nya, penentuan bunyi IPK-nya, kemudian sumber belajarnya yang terbaik dari mana, link YouTube yang membantu materi pokok itu apa, kemudian apa yang dibuat di langkah-langkah pembelajaran. Kalau materi pokoknya ini, persepsinya, motivasinya bagaimana, kemudian core activities-nya, kegiatan intinya itu mulai dari observing sampai networking apa saja, kemudian evaluasinya, bahan ajarnya, media ajarnya, LKPD-nya, penilaiannya. Jadi kita itu kalau mengikuti isi LMS terus murni 100%, mahasiswa kita ini tidak terbantu untuk menghasilkan RPP yang lebih intens, lebih detail, lebih lengkap. Jadi Bapak Ibu guru pamong, apalagi Bapak Ibu dosen yang lebih banyak jamnya, mulai dari langkah 4, nah kita sudah berbasis RPP-nya. Kalau bicara RPP kan berarti kan penentuan IPK-nya pun sudah harus baik. Nah, belum lagi kita bicara bagaimana bahan ajarnya harus yang mana yang esensial, yang mana yang advance, yang mana yang lebih penting. Saya kasih contoh saja. Kemarin ada mahasiswa kategori 1. Saya tanya, kamu membawa materi pokok teks prosedur manual. Dia bawa judulnya How to use rice cooker. Gitu kan. Bagaimana menggunakan rice cooker. Nah, saya tanya, kenapa bawa rice cooker? Apakah memang siswa ibu tidak paham menggunakan rice cooker? Apakah sampai memang di daerah ibu rice cooker ini sesuatu yang langka, yang belum biasa? Nah, jadi jawabannya ya hampir semua orang bisa menggunakan rice cooker. Lah, kenapa dibawa materi pokok itu ke kelas? Bukankah ada lagi materi pokok yang lebih penting dari situ? Contohnya, fire extinguisher. Jadi, pemadam kebakaran itu ada alatnya. Apakah itu tidak lebih berguna ke siswa daripada rice cooker? Kira-kira gitu pemahamannya. Jadi, bahan materi pokok itu pun dipertimbangkan. Kenapa pakai itu? Berguna nggak bagi mereka untuk menghadapi masa sekarang dan ke depan? Ada nggak memberi sumbangan ke mereka itu jiwa entrepreneurship, membangun jiwa wirausaha? Ada tidak materi pokok itu membantu mereka memahami yang disebut dengan leadership? Kemudian materi pokok itu menggiring mereka berpikir empiris nggak dengan direlasikan dengan hasil-hasil penelitian? Materi pokok itu punya nilai moral values tidak? Nah, jadi itu semua harus bisa dijawab ketika kita menentukan kenapa bawa materi pokok itu. Saya bicara bahasa Inggris Bapak Ibu, ini tidak bisa dipukul rata ke matematika, saya rasa tidak bisa. Nah, tapi kalau untuk bidang bahasa Inggris, kita berbasis teks. Maka teks yang kita bawa itu harus punya pertanggungjawaban kenapa milih teks itu. Nah, terutama lagi kita kan di zaman era industri ya, yang akan menaik terus dari 4 ke 5 mungkin suatu saat jadi sesuatu yang kita sekarang tidak tahu, tapi ketika datang kita harus siap itu. Maka di teks bahasa Inggris itu harus berbasis STEM, Science, Technology, Engineering, Mathematics. Nah, jadi itulah sebenarnya yang dibutuhkan generasi muda kita. Nah, jadi kalau itu tidak diajarkan, mereka ya tidak sadar bahwasanya dunia itu sudah moving forward, kita masih. Jadi
aja kita bahas. Jadi kalau kita berkutat di LMS alternatif solusi itu aja boleh Bapak Ibu, tapi kegunaan RPP-nya itu menjadi RPP yang bagus dari segala aspek ya, yang baik dari segala aspek itu sudah didampingi dari awal. Gitu. Nah, kemudian pembuatan rencana evaluasi ini hal baru dan kami ini baru benar-benar paham ketika terjadi diskusi dulu di tim pelaksana dan tim pengembang juga kami diskusi. Pembuatan rencana evaluasi yang dimaksud di sini adalah mahasiswa PPG nanti akan peer teaching. Kemudian peer teachingnya diupload di LMS dan sudah menyediakan instrumen rencana evaluasi. Jadi instrumen rencana evaluasi ini nanti akan diisi ketika Bapak Ibu PPL. Nah, Bapak Ibu kan sudah siap ini 4 perangkat. Nah, rencana aksi 1 dilaksanakan di siklus 1. Nah, setelah Bapak Ibu ngajar, kita itu perlu tahu kualitas ngajarnya itu udah sejauh mana bagusnya progresnya. Bagaimana caranya? Dengan instrumen. Nama instrumennya rencana evaluasi. Dan rencana evaluasi itu terdiri dari 5 instrumen. Saya tolong diingatkan kalau lupa. Yang pertama dia refleksi. Kedua wawancara ke kepala sekolah. Ketiga observasi. Ada sistemnya round bin, itu dibantu Ibu Putri saya. Keempat itu, apa itu? Apa Bu? Artefak hasil belajar. Ada lagi Bu, satu lagi apa? Tadi, satu lagi, survei. Nah, jadi instrumen yang 5 ini di grup tim kok misterius ini lembar instrumen rencana evaluasi. Sehingga kami itu eksplorasi, kemudian kami siapkan dibuat di Google Form, itu udah di-share ke mahasiswa kategori 1 dan itu nanti bisa kita kembangkan untuk kategori 2. Nah, kemudian saya meminta tolong kepada Bapak Ibu semuanya, baik dosen dan guru pamong, jika ada masalah, jika ada sesuatu yang tidak jelas, nah tolong disampaikan kepada tim pelaksana dengan tujuan memberikan sumbangsi, bukan untuk menyudutkan. Karena kita satu badan di PPG. Nah, kami mohon dengan rendah hati kepada Bapak Ibu dosen dan guru pamong memberikan sumbang saran kepada kami dengan cara yang positif. Nah, jadi saya sangat mengapresiasi Bapak Ibu yang berusaha membantu PPG ini. Saya tahu saya mendapatkan WA pribadi dari Ibu Ropiko. Nah, Ibu Ropiko itu sudah menjadi bagian yang ingin memberi sumbangan. Gimana PPG kita itu baik gitu. Nah, jadi hal-hal seperti itulah yang sebenarnya membangun PPG kita. Gitu. Jadi saya mengucapkan kepada Ibu Ropiko, Bapak Juliandi Siregar, kemudian dibantu Ibu Putri Juwita, dan tentu semua tim pelaksana PPG telah membantu kita mengeksplorasi sesuatu yang memang, kita perlu belajar sama-sama. Nah, karena kami pengelola PPG ini ya pasti tidak sempurna, kan gitu. Jadi kami mohon kebaikan hati Bapak Ibu dosen dan guru pamong membantu kami, memperkaya kami supaya lebih memahami segala hal di dalam pelaksanaan PPG ini. Nah, kemudian Bapak Ibu, workshop ini jauh lama ini workshopnya ini. 23 hari. Oleh karena itu kebijaksanaan di PPG untuk workshop itu dibimbing 2 dosen, 2 guru pamong.
Nah, jadi apa luaran dari workshop ini? RPP yang 4 itu. Diuploadlah itu di LMS. Nah, kemudian sebelum PPL, Bapak Ibu semua wajib ikut uji komprehensif. Apa yang diuji, Bu? Diuji komprehensif RPP yang dibuat. Nah, jadi di uji komprehensif, dosen menguji mahasiswa ya, 2 dosen ya. Untuk uji komprehensif, Bapak Ibu guru pamong tidak menguji. Yang menguji uji komprehensif 2 dosen. Maka dosen akan menanya, Bapak Ibu mahasiswa PPG, apakah sudah membuat RPP yang bagus? Apakah sudah memenuhi aspek-aspek tadi? Apa saja sih aspek-aspek yang RPP yang bagus ya? Mulai dari sudah memuat enggak essential material? Sudah mengadopsi TPEC enggak? Technological Pedagogical Content Knowledge. Sudah ada higher order thinking? Tidak. Kemudian sudah mendorong siswa itu melakukan literasi numerasi? Tidak. Nah, kemudian ada analogi enggak? Analogi metafora itu moral values. Nah, kemarin saya uji komprehensif dengan mahasiswa bahasa Inggris. Dia bawa materi pokok invitation. Undangan kan. Nah, jadi saya tanya, Ibu, setelah mereka belajar invitation, moral values-nya, metaforanya itu apa yang Ibu bawa ke kelas? Bingung ya. Nah, apa kira-kira, Bu? Saya paling mengatakan invitation berarti mengeratkan silaturahim. Bagus, salah satu metafora di balik invitation, salah satu moral values di balik invitation. Ada lagi moral values yang lebih hebat dari situ yang perlu kita tanamkan ke mahasiswa kita. Kemudian akhirnya saya yang reveal ke dia, saya bilang gini, manusia yang mengharapkan ridho manusia, dia pasti akan mengundang orang yang lebih tinggi dari dia. Kalau berjejer papan bunga mengelilingi hajatan dia, dia akan merasa bangga. Bangga. Saya bagian dari masyarakat high class. Saya terkenal. Siapa yang mengharapkan ridho Allah itu ya, piatu. Jadi terserah mau pilih ridho manusia apa ridho Allah. Itu ke mahasiswa itu. Itulah moral values yang kita tanam. Salah membuat undangan yang seperti tidak. Itu adalah ya kalau mengharapkan miskin, anak yatim, piatu. Nah, maka semua materi pokok yang ada di pelajaran kita bisa membantu generasi muda kita ini punya moral values, Bapak Ibu. Pasti bisa. Nah, yang paling mengkhawatirkan saya rasa sekarang moral values kita adalah sudah tidak bisa membantu, ya kan? Minimal dia kasih respect, menghina lagi. Nah, itu parah itu. Nah, jadi kita posisinya harusnya kita tidak bisa menyenangkan orang lain, kita tidak bisa berbuat baik kepada orang, minimal kita jangan jahat kepada orang lain. Nah, itu kan moral values. Nah, saya kadang kita sesama muslim enggak ya gitu. Kadang saya bertanya-tanya begitu gitu. Kita sesama muslim enggak? Kalau kita sesama muslim, kita tuh tidak akan memperlakukan orang lain dengan buruk gitu. Jadi kalau tidak bisa berbuat baik, minimal jangan. Penanya semua kita ini kembali ke KI 1, mengharapkan keselamatan di akhirat. Mau seberapa hebat pun Bapak Ibu, mau jadi kepala dinas, mau jadi menteri, ya kalau memang tidak
eternity. Jadi ada dua kata yang saya garis bawahi. Eternity temporary. Eternity dunia, eternity nanti. Oke. Nah, saya lama-lama jadi ustazah ini. Nah, Bapak Ibu. Nah, kemudian tadi uji komprehensif. Padahal saya uji komprehensif apa sih yang dinilai? Tadi mulai moral values-nya di mana? Nah, gitu dia. Kemudian penguasaan RPP itu juga bisa kita tanya gitu. Saya tanya di pendahuluan ya, salam, ya kan, mencek kehadiran, kemudian persepsi, motivasi. Saya garis bawahi, motivasi itu pemaknaannya adalah apa yang Bapak Ibu katakan supaya mereka paham sadar materi pokok yang akan dipelajari hari itu sangat penting, maka dia yang rugi jika tidak mau belajar. Itulah dia definisi motivasi. Nah, itu nanti nggak bisa sembarangan ini motivasi semua, nggak bisa. Itu berdasar ajarkan tentang itinerary nih. Itinerary kalau di bahasa Inggris, itinerary itu adalah dia brosur tapi berhubungan dengan paket perjalanan, travel agent itu yang punya. Kalau udah bahas itinerary itu berhubungan dengan paket wisata. Nah, jadi kita hari ini belajar itinerary ya, anak-anak. Nah, kalau kita belajar itinerary pekerjaan masa depan, di masa depan pekerjaan orang yang mendesain itinerary itu sangat dibutuhkan. Apalagi sudah diancang Danau Toba kita itu kan menjadi tourist destination setara Monaco Asia katanya. Suatu saat, 10 tahun yang akan datang, kamu jika mampu menjadi bos travel agent, mampu membuat itinerary yang menarik, pasti kamu akan bisa menguasai pasar. Itu motivasi Bapak Ibu. Nah, jadi ini materi pokok ini. Kalau saya motivasi dengan cara ini, mereka PP, anak-anak enggak, harus hubungkan dengan materi pokok. Gitu. Nah, di bahasa Inggris, kelas bahasa Inggris, saya sering berinteraksi dengan mereka. Bapak Ibu, tolong ya, untuk ke depan, kita sebagai guru bahasa Inggris, itu enggak cukup dengan kosakata itu. Misalnya delicious, tahunya cuma delicious. Ada kata lain, lavish, scrumptious, mouth-watering, gitu kan. Nah, kalau kita tidak mendorong siswa kita itu mampu menguasai kosakata yang selevel itu, entah kapan lah anak-anak kita bisa juara debat, entah kapan lah mereka bisa juara pidato, entah kapan lah mereka bisa jadi YouTuber konten berbahasa Inggris. Tak akan. Kenapa? Karena kita tidak mendorong mereka itu lebih variatif, mereka itu lebih menguasai banyak istilah. Gitu. Jadi kalau kita dosen, guru bahasa Inggris itu tidak mendorong yang disebut dengan pemakaian less common word namanya idioms, ya nggak akan bisa anak-anak kita itu bisa masuk kelas lomba pidato, lomba debat, atau hanya sekedar membuat konten berbasis akademik gitu. Tak akan bisa. Nah, maka Bapak Ibu semua di sini, terutama mahasiswa PPG Bahasa Inggris, Bapak Ibu lah yang menjadi agent untuk mendorong siswa Indonesia itu lebih suka mempelajari kata-kata yang lebih high. Jangan nyaman dengan itu saja. Saya kalau mengatakan orang setinggi nggak mau lagi saya, karena ada kosakata yang lebih keren dari